Apa itu talk stopping? Konsep dasar konseling talk stopping adalah teknik yang membantu konseli mengidentifikasi pikiran negatif, menghentikan pikiran-pikiran negatifnya, kemudian menggantikan dengan pikiran yang lebih positif, rasional, dan realitas. Silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Silakan duduk, Ke. Baik, Bu. Apa kabar, Angke? Sejauh ini baik-baik saja, Bu. Baik. Keluarga sehat? Puji Tuhan sehat. Baik. Kesini tadi sama siapa? Sendiri, Bu. Oke. Baik. Ada keperluan apa Angke ke sini? Jadi seperti ini, Bu. Saya kan ingin melanjutkan jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi saya tuh kayak bingung milih jurusan yang cocok gitu loh, Bu. Menurut Ibu, apa sih jurusan yang cocok buat saya? Oke. Ibu juga sering dengar dari guru-guru lain kalau Angke sering murung dan akhir-akhir ini jadi pendiam ya di kelas. Iya, Bu. Saya jadi kayak nggak tahu gitu, Bu, kayak ngelanjutin di mana sementara saya kan masih bingung nih, Bu. Minat bakat saya itu sebenarnya di mana gitu, Bu. Jadi kamu bingung ya dalam memilih jurusan yang akan kamu ambil untuk ke perguruan yang tinggi nanti. Iya, Bu, saya sejauh ini masih bingung mau ngambil apa. Baik. Kamu datang ke sini tadi atas ada yang meminta atau dari hati kamu sendiri? Dari hati saya sendiri, Bu. Saya sudah berniat untuk datang konsultasi ke sini. Baik. Setelah kamu memutuskan untuk menemui ibu, kamu tahu nggak apa arti BK dan tujuan BK itu? Tidak, Bu. Yang saya tahu BK itu untuk memecahkan masalah. Baik, ibu akan jelaskan. Jadi BK itu terdiri dari dua kata. Yang pertama bimbingan dan yang kedua konseling. Kalau bimbingan artinya memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, yaitu orang yang terkena masalah. Dan konseling artinya membantu si klien seperti Angke ini untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi untuk masalah tersebut. Jadi BK akan membantu kamu dalam mencari jalan atau mencari petunjuk untuk apa yang kamu hadapi, sehingga konseli dapat menemukan solusi untuk masalahnya. Apa kamu paham? Iya, Bu. Saya bisa paham. Oke. Baik. Apa sih kendala kamu dalam pembelajaran di sekolah? Jadi gini, Bu, akhir-akhir ini saya tuh kayak suka ngelamun gitu. Kayak nggak fokus sama apa yang saya kerjakan. Ya. Saya juga sering dikagetin sama teman-teman gara-gara saya tuh kayak keseringan ngelamun gitu, Bu. Oke. Jadi apa sih yang kamu pikirkan sehingga kamu bisa melamun sendiri gitu? Kayak aku tuh kayak mikir masa depan gitu, Bu. Kayak nggak ada masa depan kayak gitu. Kayak teman-teman yang lain tuh udah kayak berpikir mau ngelanjutin sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, kayak udah dipersiapin dari awal gitu. Sedangkan saya tuh kayak nggak ada persiapan sama sekali gitu loh, Bu. Baik. Jadi kamu bingung ya, sementara teman-teman kamu sudah memilih jurusan dan kamu belum. Iya, Bu. Baik. Kalau boleh ibu tahu, kamu minat dalam pembelajaran, lebih meminati dalam pelajaran apa? Saya tuh minatnya tuh kayak
lebih suka ngedengar kayak gini loh Bu, kayak ngedengar bahasa Inggris gitu. Sedangkan saya tuh kayak belum mampu gitu, nah Oke. susah. Belum mengerti. Jadi kamu suka lihat orang berbahasa Inggris, Iya. mendengarkan, tapi masih belum mampu ya. Iya Bu. Baik. Eh, jadi jurusan dalam perkuliahan kamu yang ingin kamu ambil nanti apa? Saya masih bingung Bu mau ngambil apa. Oke. Sejauh ini apa yang Angke lakukan untuk berusaha agar mencari apa yang Angke minat? Jadi gini Bu, saya kan minatnya tuh, saya tuh suka kayak ngedengerin orang berbicara bahasa Inggris kan Bu. Jadi sejauh ini saya tuh kayak sering buka kamus, kayak ngeliat tutorial YouTube gitu, tapi tetap gak mampu kayak gitu Bu, kayak susah ngingatin gitu. Oh, begitu. Jadi Angke merasa pesimis ya dalam. Iya Bu, saya merasa saya tuh kayak nggak bisa mengucapinnya Bu, susah buat saya. Sementara saya tuh kayak berminat di situ gitu Bu. Baik. Ada hambatan yang lain lagi? Saya rasa itu saja sih Bu hambatan yang saya alami. Menurut Angke, nilai pelajaran bahasa Inggris Angke di sekolah termasuk rendah atau tinggi? Nilai bahasa Inggris saya itu Bu termasuk nilai terendah gitu, karena masih di bawah rata-rata itu Bu, 75 kalau nggak salah. Baik. Kalau menurut saya nilai 75 untuk pelajaran bahasa Inggris itu cukup tinggi ya rata-rata. Jadi Angke tidak usah pesimis karena itu sudah cukup baik. Kalau di rumah Angke apakah sering berpikiran negatif baik di rumah atau di sekolah gitu? Sering Bu, saya tuh sering berpikir negatif seperti ini loh. Saya tuh sering berpikir bagaimana sih supaya saya bisa masuk ke perguruan tinggi, sementara saya kan masih belum bisa gitu loh Bu. Oke. Jadi masalahnya kamu sering berpikiran negatif ya tentang Iya, apa Bu. yang kamu hadapi nanti ke depannya. Iya, saya takut gagal Bu. Baik. Jadi saya tuh Bu kalau di sekolah tuh kayak sering kayak minder gitu sama teman-teman, kayak kayak minder aja ngeliat mereka sudah kayak udah milih jurusan yang mereka inginkan gitu, kayak udah mempersiapkan diri, sedangkan saya masih seperti ini kayak gitu loh Bu, masih nggak tahu harus masuk jurusan apa yang sesuai. Oke. Apakah semua temanmu begitu? Maksudnya apakah ada yang seperti Angke yang masih belum memilih kejuruan nanti? Saya belum tahu Bu, karena saya itu di sekolah sering menyendiri. Oke. Apa alasan kamu minder dan tidak mempunyai teman di sekolah? Kayak gini loh Bu, alasan saya minder tuh kayak teman-teman saya tuh Bu kayaknya nggak belajar dengan giat gitu, tapi saya ngelihat nilai mereka tuh pada bagus-bagus semua, sementara saya yang belajar dengan giat-giatnya nilai saya malah jelek Bu. Dari mana kamu dapat berpikiran seperti itu? Berpikir kalau teman-temanmu tidak belajar tetapi nilai mereka tetap bagus? Mereka tuh sering ngomong di sekolah kayak nilai mereka tuh belum ngelihatin nilainya tuh bagus, tapi mereka tuh bilang mereka tuh nggak ada belajar gitu loh Bu. Oh, baik. Jadi kamu sedikit tidak enak hati ya? Iya Bu, saya minder sekali.
Oh iya. Ibu tahu perasaan kamu gimana ya. Jadi yang ibu tangkap dari cerita kamu tadi, kamu masih belum percaya diri dengan diri kamu dan berpikiran negatif kepada temanmu ya. Dan sebenarnya pikiran negatif itu sangat merusak pikiran positif kamu ke depannya nanti. Bisa saja teman-temanmu belajar diam-diam di rumah atau mereka bekerja sama supaya dapat mengerti bersama-sama, atau dengan cara belajar yang lainnya yang kamu tidak tahu. Jadi kamu harus membuang pikiran negatif kamu tentang teman-teman kamu, tentang lingkungan kamu, dan tentang diri kamu sendiri supaya kamu bisa berpikir jernih tentang diri kamu, tentang apa yang kamu hadapi, apa yang kamu jalani. Jadi di saat kamu sendiri, di saat kamu merenung itu akan timbul pikiran-pikiran negatif yang menyerang kamu. Nah, pikiran negatif itu bisa dihilangkan dengan yang namanya teknik atau strategi thought stopping. Baik, bisa kita mulai? Bisa, Bu. Oke. Baik, kita akan mulai. Pertama-tama, relax, duduk dengan nyaman. Selanjutnya, tutup mata. Pikirkan masalah-masalah atau pikiran negatif itu. Pikirkan, ubah pikiran negatif yang ada menjadi positif. Katakan pada diri kamu kalau kamu bisa. Buang semua pikiran negatif dan terus pikirkan yang positif. Oke, kalau sudah, tarik nafas, keluarkan, sekali lagi, keluarkan. Sekarang buka mata. Apakah pikiran kamu sekarang menjadi rileks dan lumayan tenang? Sejauh ini saya agak lumayan tenang, Bu. Oke. Jadi kalau saran dari ibu, jika kamu meminati pembelajaran bahasa Inggris, kamu harus yakin kamu bisa mengambil jurusan kuliah bahasa Inggris. Dan tentang pikiran negatif kamu buang jauh-jauh dan pikirkan bahwa kamu bisa. Dan kalau di rumah nanti juga, kalau timbul pikiran negatif yang seperti tadi, pikirkan saja kalau kamu bisa. Baik, kalau kamu sudah rileks, itu artinya kamu sudah mulai bisa melakukan perubahan dan teknik thought stopping ini berhasil. Apakah sudah membaik? Iya, Bu. Saya sudah memikirkan hal-hal positif. Baik, jadi strategi ini berhasil ya? Iya, Bu. Baik, sudah selesai. Jadi ibu minta nanti kalau Angke merasa ada perubahan yang lebih baik atau perkembangan, Angke bisa datang ke ibu lagi dan menceritakan lagi apa perkembangan yang Angke rasakan ya. Iya, Bu. Baik, jika sudah, pesan ibu hanya satu, kamu jangan pernah memikirkan hal yang negatif. Kalaupun ada, ubah itu menjadi positif. Anggap saja kamu bisa dalam segala hal, ya. Iya, Bu. Baik, konsultasi kita pada hari ini sudah selesai. Sekian dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan, bisa hubungi ibu langsung. Dan terima kasih Angke ya. Iya, Ibu. Untuk sudah mau terbuka dengan ibu. Iya, Ibu.
Baik. Saya permisi pulang dulu Bu, terima kasih atas bantuannya. Ya, terima kasih. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Itu dia praktek strategi talk stopping dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan terima kasih telah menonton.